Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik 0,89% ke level 6.935. Hijau ya untuk IHSG hari ini open gap atas ya, opennya di 6887 dan langsung naik ya. Kalau kemarin itu kan IHSG di akumulasinya masuk ya, untuk hari ini gimana? Kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan ini asinya masih masuk ya, khususnya di saham Bank BCA dan Bank Mandiri. Dari kemarin untuk asinya masuk lumayan banyak di saham Bank BCA. Kalau kita cek dari kemarin untuk asinya udah masuk 884 M di saham Bank BCA ya, kemarin 400-an M, hari ini masuk lagi 400-an M ya. Dan di Bank Mandiri juga asinya hari ini masih masuk 155 M. Jadi untuk asinya hari ini net buy di IHSG. Di BBCA ini cukup menarik ya, nanti kita akan cek untuk saham BBCA. Dan untuk hari ini BBCA juga naik 1,4 sih, lumayan. Kemarin naik dikit, mungkin ya tadi udah ambil posisi. Di Bank BCA udah floating profit 1% lebih, itu untuk sekelas BBCA lumayan. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya sih karena aslinya masih masuk, untuk besok semoga aja untuk IHSG bisa breakout di atas 6.953 dan melanjutkan kenaikannya ya. Perhatikan aja level ini resisten tekannya di 6954 6953. Bisa breakout di atas itu ya resisten Fibonacci-nya ada di 6972. Oke, itu untuk IHSG. Mudah-mudahan besok masih bisa langsung hijau, soalnya untuk aslinya juga masih net buy lumayan banyak ya, khususnya di saham-saham big cap, Bank BCA dan Bank Mandiri. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto dulu ya, supaya nggak kelewatan ini untuk saham Goto. Karena untuk hari ini saham Goto naik, tapi gagal breakout ya. Jadi untuk saham Goto udah 1-2 kali ini mencoba breakout, cuman gagal. Hari ini level tertingginya untuk saham Goto sempat ke level 127, cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya sih hari ini aslinya net sell kalau nggak salah di saham Goto itu. Goto aslinya net sell 70,6 M. Kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini Goto ya, untuk Goto hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan sebagian keluar ya, yang masuk paling banyak itu RX, RX-nya ini RX versi asing dan lokal ya. Untuk RX ini 100%, kalau RX versi asing ya 100% transaksinya baik, tidak melakukan selling sama sekali, dan untuk RX lokalnya juga 100% transaksinya baik. Jadi untuk hari ini Goto diakumulasi oleh RX. Cuman asingnya sebagian besar jualan ZP, YU, TP, BK, net sell di saham Goto. Yang jadi market maker utamanya hari ini MG, YU, MG net sell 29,2 M nya. Kemungkinan tadi yang bikin Goto gagal breakout ya MG ya, MG belum rela mungkin kalau Goto breakout. Di sini untuk MG ini kita bisa lihat bareng-bareng valuasi transaksinya paling banyak 228,2 M dan net sell. Kalau melihat transaksi hari ini untuk saham Goto, kemungkinan sih menurut saya ya besok kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di bawah resistennya ya, di bawah 126 ya. Selama belum bisa breakout ya paling konsolidasi dulu di di arah sini aja. Hari ini juga kalau kita perhatikan untuk perlawanan ke bawah ini lumayan kuat ya, ini kan ekornya lumayan panjang. Di awal market ada kemungkinan sih masih merah, kalau turun semoga enggak lebih rendah daripada level tertinggi, level terendahnya hari ini, harga pembukaan hari ini di 120, semoga enggak jebol di bawah 120 untuk saham Goto besok aja ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau menurut saya masih konsolidasi dulu, mungkin seperti itu. Untuk saham selanjutnya kita cek saham perbankan. Yang pertama BBCA yang hari ini aslinya masuk cukup banyak lagi dan harganya naik lumayan 1% lebih, dan secara tactical ini berhasil breakout ya. Berhasil breakout di atas 8825. Semoga besok ada yang jaga harga aja di arah sini dan melanjutkan kenaikannya. Mungkin untuk saham BBCA kalau besok langsung hijau ya
bagus ya, mengingat juga untuk aslinya dalam 2 hari terakhir ini ketika kemarin itu candlenya merah, aslinya masuk lumayan banyak, hari ini pun juga aslinya masuk lagi 400-an M dan harganya naik. Dan untuk hari ini sih open gap atas ya untuk saham Bank BCA ini seperti kemarin open gap atas, turun, nutup gap, ini ketutup loh, ini gapnya kemudian langsung naik, cukup bagus. Untuk besok sih perhatikan aja level ini, semoga nggak jebol di bawah 8825 ya. 8825 ini aja harga cuma 3.000-an lot aja, mudah-mudahan sih perhatikan saja level ini. Kalau misal besok langsung merah dan jebol di bawah itu mending wait aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya ada kemungkinan untuk saham BBC masih bisa naik lagi ya, mengingat juga untuk aslinya dalam beberapa hari terakhir ini masuk. Kalaupun koreksi merah konsolidasi itu ya paling konsolidasi dulu di dekat-dekat 8825 ya. 8825 udah jadi supportnya Bank BCA ya untuk saat ini. Jadi untuk besok sih lihat aja di awal market, mungkin kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, tapi kalau mau trading di saham Bank BCA ini kurang menarik ya. Ini sahamnya ya bagusnya kalau nggak buat invest ya buat swing, misalnya untuk volatilitasnya nggak terlalu volatile untuk pergerakannya, liquid cuman nggak terlalu volatile. Jadi ya gimana ya, kalau mau trading di saham Bank BCA agak kurang menarik sebenarnya, cuman ya disclaimer kalau yang suka invest mungkin dia kalau mau nambah muatan lagi lihat aja di awal market, kalau langsung hijau ya ada kemungkinan masih naik. Kalau melihat transaksi dalam 2 hari terakhir ini sih mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi ya, paling enggak ya seperti 2 hari terakhir ini open gap atas, entah itu mungkin skenario-nya kalau misal besok open gap atas untuk saham Bank BCA ya pastikan nutup gap ya, dan nggak jebol di bawah 8825. Oke, itu untuk saham Bank BCA masih cukup menarik, aslinya masuk lagi ini, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini naik tipis 0,21% ya. Jadi untuk saham Bank BRI 3 hari terakhir ini mencoba breakout cuman belum berhasil, masih berada di area resistennya 4.760. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI ini mungkin nunggu kuartal 4-nya keluar. Untuk saat ini untuk hari ini tanggal 7 Februari untuk aslinya net sell 93,1 M di saham Bank BRI. BBRI untuk hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan ini ada yang akumulasi oleh MG lokal ya. Jadi MG masuk ini di saham Bank BRI ini kayaknya entah mau trading atau swing. Sepertinya kalau MG itu ya karakternya kita tahu sendiri cenderung ya scalping trading. Untuk aslinya net sell ya, yang jualan playboynya itu ZPAK, ZP net sell 189M, dan yang masuk untuk aslinya ada RX, BKYU. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk RX valuasinya dan net valuasinya ini hampir sama, ya nggak beda jauh lah ya. Jadi hampir 90 sekian persen itu transaksinya buy ada di saham Bank BRI, yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Bank BRI ZP-nya net sell. Mungkin ZP ini yang bikin Bank BRI gagal breakout ya. Kalau kita cek dalam 3 hari terakhir, 3 hari berarti dari Jumat kemarin tanggal 3 Februari untuk saham Bank BRI ini secara keseluruhan ada akumulasi oleh BK, REKZ dan mereka asing. Jadi dalam 3 hari terakhir ketika Bank BRI ini konsolidasi di dekat-dekat resistennya ini ya, itu di asingnya cenderung akumulasi, mungkin skenario-nya akan bisa naik lagi ya, mengingat juga biasanya laporan kuartal 4 itu kan biasanya bagus. Kalaupun jelek biasanya ada istilahnya window dressing, itu mempercantik laporan keuangan lah ya. Jadi skenario-nya mungkin masih akan uptrend untuk saham Bank BRI, mudah-mudahan sih seperti itu, mengingat juga di saham Bank BCA, di saham Bank Mandiri laporan kuartal 4-nya bagus dan asingnya masuk lagi. Mungkin di saham Bank BRI juga akan seperti itu, lihat aja nanti.
Sebelum naik cukup tinggi, mungkin kalau mau nyicil ya disclaimer ya, di harga saat ini mudah-mudahan masih bisa ke 4.900-an atau paling nggak ke 5.000-an untuk saham Bank BRI. Entah itu waktunya kapan. Oke, itu saham Bank BRI cukup menarik sih. Melihat teman-temannya seperti BBCA dan Bank Mandiri cukup bagus untuk laporan Q4-nya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemungkinan sih menurut saya besok mungkin masih akan konsolidasi dulu di dekat-dekat 4760 ya, di dekat-dekat resistennya. Bisa breakout di atas itu ya, resisten selanjutnya ada di 4.900-an atau bahkan bisa ngejar 5.000. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Yang hari ini juga asingnya masuk lagi, net buy dan harga sahamnya naik 3% lebih. Nyentuh resisten cuman belum berhasil breakout ya. Ini kita bisa lihat bareng untuk hari ini untuk saham Bank Mandiri. Level tertingginya di 10.225, kemudian turun gap di sini masih belum ketutup untuk hari ini. Jadi kalau misal besok berhasil breakout ya paling enggak nutup gap di area sini ya untuk target price selanjutnya untuk saham Bank Mandiri 10.375 kalau mau nutup gap. Kalau menurut saya sih untuk saham Bank Mandiri dalam 2 hari terakhir ini aslinya masuk. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa langsung hijau dan berhasil breakout di atas 10.200. Lalu kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri. Hari ini aslinya net buy 155M ya di saham Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk transaksi Bank Mandiri. Untuk hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan yang masuk itu BK, YO, CS, AK, FS. Tapi masuknya bareng-bareng ya, enggak satu broker gitu langsung masuk banyak, enggak. Ini YO masuk 99M, BK masuk 67M, AK masuk 34M, yang keluar paling banyak itu ZB aja. AK masuk ya. Kalau kita cek dari harga terbawahnya dari 2 Februari untuk saham Bank Mandiri ini siapa yang pegang barang paling banyak? 2 Februari ya, kita cek di tanggal 2 Februari untuk saham Bank Mandiri ini paling banyak yang pegang AK. AK-nya net buy 139, AVG-nya di 9.887. Di bawah ya untuk di arah sini untuk AVG-nya si AK, jadi sedikit di bawah supportnya. Untuk besok gimana ya? Mudah-mudahan sih perhatikan saja level ini kalau berhasil breakout di atas 10.200 ya target price-nya untuk saham Bank Mandiri nutup gap berarti ya di arah sini. 10.375. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih bisa naik lagi aja ya, mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri besok. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Perhatikan cara resistennya ini di 10.200. Untuk selanjutnya kalau menurut saya sih untuk akumulasinya ini kurang bagus sebenarnya untuk saham Bank Mandiri. Soalnya untuk masuknya itu bareng-bareng gitu loh. Ya kan? Tapi ya nggak tahu juga sih. Perhatikan saja level ini 10.200, bisa breakout di atas itu target price-nya 10.375, bisa breakout lagi di atas itu ya target price-nya resisten secara Fibonacci-nya di 10.550. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham sektor pertambangan yang hari ini naik ya, naik cukup tinggi, khususnya ITMG yang hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi ya, hampir nyentuh resistennya di 37.000. Untuk level tertingginya hari ini ya 37.025 ya, di sini sih dekat resisten, cuman turun dan close di harga tertingginya pas tanggal 30 Januari di area 36.500. Untuk ITMG ya, kemarin itu aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak, 13M aja. Untuk hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya di saham ITMG, masuk sekitar 70M, 70,6. Ini lumayan banyak untuk sekelas ITMG. Kalau kita cek siapa yang masuk untuk aslinya di saham ITMG hari ini, tanggal 7 Februari untuk yang masuk untuk aslinya ada ZPBK.
ZP net buy 43M, BK net buy 30,6M, dan yang keluar itu YU 6,4M aja. Jadi untuk ITMG hari ini diakumulasi oleh asing, bisa dikatakan seperti itu ya. Untuk ITMG hari ini secara keseluruhan market maker utamanya BK, ZP, AK, asing semua ini market makernya, dan mereka juga net buy ya, tiga-tiganya AVG-nya di 36.100-an. Floating profit. Jadi untuk besok gimana untuk saham ITMG, karena asingnya masih net buy. Kalau untuk besok gimana ya? Untuk hari ini untuk ITMG itu open gap atas ya. Jadi kemarin kan close-nya di sini. Close-nya di bawah di 33.900, hari ini langsung open di sini ya, langsung open gap atas, open di 35.000. 34.975 ya di arah sini. Ya, di sini untuk harga pembukaan ITMG hari ini, dan turun ninggalin sedikit gap ya, ini gap up sedikit cuman ya, kecil. Untuk besok di harga saat ini sih nanggung, tapi ya disclaimer kalau ada yang mau masuk dengan alasan asingnya masuk cukup banyak, yang suka ngikutin asing. Cuman kalau kita cek untuk harga batu baranya, ya seperti biasa kita cek aja di sini ya, di bursa bersangkanya Eropa ya kan. Untuk hari ini yang bikin naik karena harga batu baranya naik 6% ya, 6,7%. Cuman hati-hati aja kalau batu baranya turun lagi untuk saham sektor pertambangan, ya bisa jadi itu alasan buat mereka keluar ya. Oke, itu untuk saham ITMG, dan hari ini naik kalau menurut saya sih ya karena ini ada tanda-tanda rebound untuk harga komoditasnya ya, harga koalnya. Oke, ya kan mantul naik. Apakah akan bisa naik lagi ke harga 36 ribuan? Sorry, ke harga 360-an ya. Sepertinya kalau mau naik ke harga situ, ke area harga sini lagi ya, di atas 350-an itu ya, mungkin alasannya apa ya? Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah untuk harga kual, kira-kira kedepannya mau terus bisa naik lagi atau akan turun dulu atau akan konsolidasi dulu di range area ini. Kalau menurut saya sih mungkin untuk harga kual akan berada di dekat-dekat ya di area 250-an. Kalaupun naik level resistennya kalau secara histori di 324. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Hari ini naik karena harga batu baranya naik, mungkin karena itu ya, mungkin ini hanya perkiraan saya aja karena ini analisa hariannya, nggak sedalam-dalam banget. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Untuk besok asingnya masuk cukup banyak, mudah-mudahan langsung hijau aja untuk saham ITMG. Perhatikan saja level ini kalau mau taking profit ya, kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 37.000, mungkin kalau sebagian mau keluar ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG bisa breakout di atas 37.000 ya, resisten atau target price selanjutnya di 38.600. Menurut saya sih di awal market bisa hijau untuk saham ITMG, mengingat juga untuk hari ini secara keseluruhan ada akumulasi. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga naik ya, open gap atas, mencoba breakout, cuman belum berhasil. Untuk saham Adaro hari ini sempat melewati resistennya ke level 2.950, turun, ditarik turun lagi. Jadi ini juga ninggalin sedikit gap ya, gap up. Jadi kan kemarin close-nya di sini 3780. Saat ini opennya di sini langsung open gap atas lumayan banyak untuk saham Adaro. Kalau kita cek asingnya hari ini gimana, kemarin kan ditampung oleh asing. Bukan kemarin sih, kemarinnya. Untuk hari ini asingnya masuk 21,3M. Adaro hari ini tanggal 7 Februari, secara keseluruhan ada yang akumulasi ini si AK masuk 62,7M, dan AK-nya ini AK versi asing dan lokal. AK lokalnya masuk 9,9M, AK asing masuk 52M. Jadi untuk asingnya net buy hari ini di saham Adaro. Lokalnya ada yang masuk cukup banyak, YP net buy 20-an M ya. Market maker utamanya YP-nya net buy, YP AK, AVG mereka 2.900-an, 2.800-an.
29289 ya, di area 2900-an, 2900-an floating loss ya 2009. Jadi sepertinya agak berat untuk saat ini untuk ITMG naik untuk hari ini ya, bukan untuk saat ini, untuk hari ini agak berat walaupun udah naik 3,9%, cuman AVG-nya market maker-nya si AK dan YP itu di 2900-an, jadi floating loss walaupun nggak terlalu banyak. Untuk besok mudah-mudahan di awal market bisa langsung hijau aja dan berhasil breakout ya, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu atau sekiranya nggak bisa breakout di atas 2930 perlu hati-hati untuk saham Adaro, bisa jadi cuma technical rebound aja. Tapi kalau bisa breakout di atas ini sih ya nggak menutup kemungkinan untuk saham ITMG akan nutup gap di arah sini. Mungkin ya kalau bisa breakout di atas 2930 menit juga. Tergantung harga kual besok. Kalau harga kualnya nggak turun lagi, untuk harga batu baranya nggak turun lagi, nggak ya mudah-mudahan untuk saham Adaro, ITMG dan sektor batu bara lainnya bisa rebound ya. Mungkin seperti itu untuk analisa singkatnya. Oke, itu untuk saham Adaro. Nah, selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya, malah untuk saham Antam hari ini turun 0,88%. Kalau lihat candlenya sih mau bullish ya, ini candle doji yang arah ke atas gitu, jadi perlawanan ke atasnya lumayan kuat walaupun tadi sempat turun sampai ke area 2190 ya dan ditarik naik lagi untuk saham Antam. Masnya masih konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Antam asingnya net buy 70M. Jadi hari ini asingnya masuk loh di saham Antam, lumayan banyak juga ini 70,1M untuk sekelas Antam. Lumayan banyak untuk hari ini asingnya masuk. Kemungkinan sini yang narik masuk yang narik naik itu asing. Terus siapa yang nurunin? Jadi koreksinya Antam hari ini dijadikan kesempatan asing buat masuk. Secara keseluruhan ini tanggal 7 Februari untuk AK malah masuk 47 ya. Jadi asing yang masuk ini AK. Selain AK ada BK yang hari ini juga masuk. Jadi turunnya saham Antam hari ini malah dijadikan kesempatan asing buat masuk. Yang distribusi ini lokal, kemudian asingnya masuk. Jadi masih berani hold aja untuk saham Antam ya, walaupun breakdown di bawah support-nya. Jadi untuk saat ini 2270, 2250 sampai 2270 itu area resistennya. Kalau besok langsung hijau ya ada kemungkinan untuk saham Antam bisa naik lagi. Kemungkinan sih seperti itu, mengingat juga untuk hari ini walaupun turun minus 0,88%. Yang pertama asingnya masuk lumayan banyak ya. Kemudian yang kedua ini secara kalau kita lihat candlenya juga perlawanan ke atas cukup kuat. Ini ekornya lumayan panjang dari bawah ke atas, jadi ada kemungkinan di awal market mudah-mudahan langsung hijau untuk saham Antam dan balik lagi di atas 2270. Oke, itu untuk saham Antam menurut saya sih untuk besok bisa langsung hijau. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam, tapi kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 2270, jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham NICL ya, yang hari ini naik 13,8% ya, 0,08% ke level 2294. Jadi untuk saham NICL hari ini naik. Kemarin konsolidasi bentuk candle merah kecil ya, kemarin itu distribusinya nggak terlalu besar, untuk hari ini naik. Siapa yang naikin? Kalau kita cek untuk transaksi NICL hari ini, NICL hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng PIJIN masuk lagi ya, dan market maker utamanya PIJI. Kemarin kita cek dari tanggal 1 Februari, coba dari awal bulan ini untuk PIJI net buy 22,5. Jadi ya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kelihatan sekali kalau untuk NICL itu cenderung diakumulasi oleh PIJI, dan untuk PIJI AVG-nya di 264. 264, jadi floating profit untuk PIJI 264. Oke, di sini sih di area ini konsolidasinya kemarin untuk
untuk AVG-nya NICL. Kalau kita cek dari tanggal 1 Februari, di harga saat ini sih lumayan tinggi, cuman ini sih berhasil breakout ya, lebih tinggi dibandingkan harga tertingginya pas tanggal 16 Januari. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi untuk saham NICL. Mungkin selama PG-nya nggak distribusi banyak, untuk saham NICL masih bisa naik lagi ya. Untuk target price-nya ke level berapa kalau masih naik? Untuk besok kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, target price-nya untuk saham NICL bisa ke 360-an ya kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Perhatikan saja di awal market ya, kalau masih bertahan di atas 292, mudah-mudahan untuk saham NICL bisa digoreng lagi. Tapi kalau langsung merah dan breakdown di bawah itu jangan buru-buru entry. Takutnya untuk saham NICL bisa turun lagi ke area sini ya, 266. Ini dekat-dekat AVG-nya si PG tadi yang kita cek. Jadi lihat aja di awal market. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hati-hati untuk saham NICL ini. Ya ini bisa jadi ya masuk saham gorengan ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Dan area sini ya, level tertingginya sih pas tanggal kapan nih, pas awal-awal IPO di sini 342. Oke, itu untuk saham NICL. Perhatikan aja level ini 292, 290. Semoga enggak jebol di bawah itu untuk saham NICL besok. Dalam beberapa hari terakhir ini sih cenderung diakumulasi oleh biji. Oke, itu untuk saham NICL ya, lihat aja di awal market. Kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy buat copet-copet ya nggak apa-apa, tapi resiko ditanggung sendiri ya. Oke, itu untuk saham NICL. Selanjutnya kita cek yang belum lama IPO, saham yang baru pertama IPO ya, IRSX untuk hari ini naik 1,9% sih, walaupun candlenya merah, cuman karena harga IPO-nya berapa untuk ini. IRSX untuk harga IPO-nya 101 dan hari ini close-nya di 103 ya, naik 2 poin. Kalau kita cek di sini untuk underwriter-nya AHA. Dan untuk AHA-nya hari ini gimana? Untuk AHA hari ini tanggal 7 Februari keluar cuma 300 juta aja, jadi kemungkinan masih hold. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk hari ini ada CP ya. CP malah akumulasi 6,4 M, jadi ditampung oleh CP. Yang jualan itu MG, INAO. Market maker utamanya YPMG, CP. YPMG cenderung trading ya untuk IRSX. Dan hari ini selain CP yang masuk YP, XC, XL, NI, sebagian retail masuk ya. AVG-nya mereka di 103, 104. 103, 104 berarti BEP ya untuk teman-teman yang hari ini masuk ini kebanyakan di 103 ya, XC, XL. Di awal market kalau menurut saya sih nggak menutup kemungkinan masih bisa merah dulu mungkin ya. Ada kemungkinan merah, hati-hati karena kalau kita perhatikan di sini untuk IRSX hari ini tuh open gap atas. Opennya di 131 sempat naik dan turun, jadi ini perlawanan ke bawahnya cukup kuat. Walaupun ada yang nabung itu si CP, cuman ya karena walaupun ditampung tapi candlenya kayak gitu dan retailnya masuk agak gimana ya, mungkin akan turun dulu untuk saham IRSX besok ya, mungkin seperti itu. Tapi ya nggak tahu juga sih, disclaimer. Kalau menurut saya sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu untuk besok ya. Mending wait and see aja dulu, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham IRSX hari ini ditampung oleh CP cuman sebagian apa ya? Ya kalau menurut saya sih di awal market mungkin merah dulu, semoga nggak ARB ya. Oke, itu untuk saham IRSX. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham IRSX. Selanjutnya kita cek
saham IPPI ya. Yang hari ini naik, diangkat naik setelah beberapa waktu terakhir nih nggak ada pergerakan ya, ARB terus untuk saham IPPI. Ini ada yang naikin 24%, nggak arah sih. Level tertingginya hari ini 64 dan close di 62. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini siapa yang goreng? IPPI. Untuk hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng naiknya saham IPPI ini malah didistribusi oleh AGDX dan yang nampung retail ya, XC, CC, PD, MC, XL. Perlu hati-hati untuk besok, walaupun untuk harganya itu ya terserah market makernya. Hari ini yang jadi market maker di saham IPPI itu YPMGBQ dan ketiganya ini mereka cenderung scalping ya, trading karena followersnya mereka 34, 20, 10M dan net B-nya cuma 100-an juta, 800, 500. Jadi market makernya cenderung trading, mereka AVG-nya di 56, 56, 57. Floating profit ya, jadi untuk market makernya floating profit semua. Untuk besok gimana? Dan yang jualan paling banyak hari ini AGDX-nya keluar. Jadi sebenarnya untuk saham IPPI ini hari ini naiknya disertai dengan distribusi, tapi market makernya masih net buy. Untuk besok sih nggak menutup kemungkinan ya. Kalau mau entry di saham IPPI sih bagusnya buat copet-copet aja, amannya seperti itu. Sebenarnya untuk harganya sih ya tergantung market maker, bisa jadi kalau di awal market langsung di HK ya bisa naik untuk saham IPPI ya. Untuk yang masuk AVG-nya untuk XC, CCPD mereka di 50-an 5, jadi juga floating profit. Ya gimana ya? Ya hati-hati aja untuk saham IPP yang udah floating profit, jangan terlalu berharap bisa digoreng naik cukup tinggi. Amannya sebagian diamankan aja ya, atau yang udah floating profit bisa pasang trailing stop mungkin. Takutnya nanti kalau dibanting langsung ARB lagi untuk saham IPPI. Oke, itu untuk saham IPPI karena market makernya masih net buy, walaupun hari ini disertai dengan distribusi naiknya. Ya mudah-mudahan di awal market masih bisa hijau lagi ya untuk saham IPPI. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham IPPI. 2 hari ya di 50 digoreng naik. Kalau menurut saya sih ini cuma technical rebound aja. Kalaupun naik besok ya kalau masih di bawah 87 ya tetap hati-hati. Oke, itu untuk saham IPPI. Selanjutnya kita cek saham FWCT. FWCT yang hari ini ARB. Ini belum lama IPO ya untuk saham FWCT. Hari ini ARB tadi terjadi technical rebound naik ke level 133 dan dibanding turun lagi. Kalau kita cek hari ini tanggal 7 Februari secara keseluruhan malah di distribusi ini YJAD keluar dan yang masuk GRCCXC ya, sebagian retail masuk. Untuk besok sih agak was-was kalau mau entry, yang belum punya posisi yang penting wait and see aja dulu. Ini juga hitungannya saham gorengan. Yang antri di harga overnya ada 30 ribuan lot. Ada kemungkinan di awal market open ke bawah. Apakah bisa ARB atau enggak? Kalau ARB akan open di harga berapa? Kalau kita hitung, misal ini ARB 120 ya. Akan open di harga 112. Kalau besok ARB untuk FWCT akan open di 112. Oke, itu untuk saham FWCT ya hati-hati aja karena untuk hari ini belum ada yang nampung dan didistribusi, dan yang antri di harga overnya ada 30 ribuan lot, jadi ada kemungkinan open ke bawah dulu di awal market. Oke, itu untuk saham FWCT. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.